ini banyak sekali ketegangan politik, geopolitik di mancanegara dari kawasan Timur Tengah dan lain sebagainya. Bagaimana hal ini mempengaruhi industri pelayaran, Bu Karmelita? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Geopolitik itu kan perang dari Rusia dan Ukraine itu. Habis itu ada Hamas dan Israel juga. Terus dengan kelanjutannya dengan terusan Laut Merah. Tentunya mengakibatkan terganggunya pelayaran internasional kita, perdagangan global juga terganggu. Tapi terus terang aja kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya kalau terganggunya tuh apabila kapal-kapal nasional kita pergi ke luar negeri. Tapi saat ini terus terang kalau pelayaran nasional tidak terlalu banyak sih pergi ke luar negeri tadi. Tapi kalau namanya kita melihat dari kapal-kapal internasional tentunya terganggu karena biasanya mereka melalui terusan Suez, sekarang dia harus melewati jalan yang lain dan itu memakan waktu 10 sampai 14 hari. Dan tentunya selain daripada itu kita juga melihat tarifnya juga menjadi naik. Misalnya seperti dari Shanghai ke Rotterdam itu bisa mencapai ke 299% dari harga biasanya. Ya asuransi pun juga menjadi tinggi. Ya. Tapi kita nggak punya choice, itu yang harus dijalankan. Bahan bakar tentunya juga memakan lebih banyak karena perjalanan yang lebih lama. Itu sih Mbak. Sudah berapa lama Ibu gangguan ini berjalan? Apakah sejak pandemi atau sejak invasi dari Rusia ke Ukraina atau seperti apa? Ya, sejak Rusia Ukraina ya. Sejak itu. Berarti sudah mau 2 tahun 3 tahun ya Bu ya ini berjalan. Banyak. Baik, apakah konflik geopolitik kemudian berdampak Ibu pada kelangkaan kontainer atau kemudian ada hambatan logistik lainnya? Oh, terus terang memang pasti ada. Karena kan waktu zamannya pandemi sendiri kan kontainer juga sulit didapat ya. Karena pelabuhannya waktu itu juga punya restriction sehingga terjadi kelangkaan kontainer yang dimana di satu pelabuhan mungkin lebih daripada di pelabuhan yang lain. Nah itu membuat kesulitan untuk bergerak dan kelambatan daripada jalannya pelayaran. Gitu, Pak. Dengan adanya kekurangan kontainer ini Bu, apakah saat ini sudah ada solusinya atau dari INSA sendiri sebetulnya masih perlu katalis atau mungkin dukungan dari pemerintah atau mungkin sektor-sektor terkait begitu Bu? Kalau kontainer sebenarnya kan itu lebih ke internasional ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan pemain-pemain internasional untuk Indonesia itu tidak terlalu banyak. Tapi secara global kalau kekurangan kontainer itu berakibat kepada ekspor dan impor kita tentunya di dalam. Karena kontainer-kontainer itu kan pada akhirnya harus ditransfer ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dimana kadangkala kita merasa kekurangan, terutama pada saat COVID dulu kita mau ekspor barang, udah harganya kontainernya mahal dan lama sekali untuk datang ke Indonesia karena pelabuhan-pelabuhannya kongesti semua, itu yang terjadi. Baik, apakah kelangkaan ini masih terasa Bu sampai sekarang atau mungkin sudah berangsur-angsur pulih? Sudah berangsur-angsur pulih, sudah berangsur-angsur pulih dan kita berharap bahwa ini nanti ke depan ini tidak akan terjadi lagi lah, gitu. Oke, baik. Bu, supaya kelangkaan kontainer ini tidak terjadi lagi, apa langkah yang diperlukan Bu? Langkah yang diperlukan ya memang harus ada kecepatan daripada bongkar muatnya ya. Tapi kalau namanya memang ini kan sekarang sudah tidak terjadi begitu ya. Tapi kalau konflik terus berlanjut dan akan berefek kepada kita di Asia, ya agak sulit ya kalau dibilang harus bagaimana mendeteksinya atau bagaimana menanganinya ya, karena itu terjadi bukan di Indonesia untuk Indonesia aja, tapi untuk semua negara gitu. Berarti memang secara globally begitu ya Bu ya, semua saat ini sedang merasakan hal yang sama begitu ya. Betul. Bagaimana gangguan rantai pasok mempengaruhi waktu pengiriman dan juga biaya logistik? Ya tentunya kan itu kalau ada
tentu apa namanya kalau ada ribut-ribut atau konflik ya, itu berpengaruh pada pelabuhan-pelabuhan. Ya. Ya kan, pelabuhan-pelabuhan dan tentunya akan berdampak juga dengan pergudangannya dan juga biaya menjadi tinggi ya. Dan yang lebih berat lagi kalau namanya kita harus membayar asuransi. Nah, asuransi itu di setiap negara kan berbeda-beda. Dan ini tergantung daripada, apalagi kalau dimention bahwa asuransi kita rata-rata asuransinya kan ke luar negeri. Ya, apalagi kalau misalnya itu ada damage, ada apa namanya tabrakan kapal gitu ya. Jadi nggak murah gitu. Dan saat ini kan dengan situasi global seperti ini semua juga jadi mahal. Ya, kalau semua jadi mahal itu berdampak bukan hanya kepada pelayaran, tapi endingnya kepada masyarakat atau ya masyarakat ya. Maksud sekarang kalau di Indonesia ya pasti masyarakat Indonesia juga harus kena dampaknya seperti itu. Iya betul.